Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Project UAS Visual TI20A2 yang beranggotakan saya Sayudin Umar dengan NIM 200103055 dan teman saya. Saya Anggi Fadeliviar dengan NIM 2103033. Ya. Bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan UAS atau ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Moh Muhtarom, SE, Eskom, dan Enkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu dari database. Dengan nama database DB Telur Puyuh yang berisikan 3 tabel. Yang pertama TB Nota, TB Pembeli, dan TB Pesanan. Untuk yang pertama yaitu TB Nota. Ya, untuk TB Nota berisikan ID Nota sebagai primary key dengan tipe varchar dan lebar 10, ID pembeli dengan tipe Forensky, varchar 10, ID pesanan Forensky dengan tipe varchar dan lebar 10, tanggal dengan tipe varchar dan lebar 15, harga dengan tipe integer dan lebarnya 10, jumlah dengan tipe integer dengan lebarnya 3, kemudian total dengan tipe varchar lebarnya 30. Yang kedua adalah TB pembeli. Untuk TB pembeli berisikan yang pertama adalah ID pembeli sebagai primary key dengan tipe varchar dengan lebar 10. Kemudian nama pembeli dengan tipe varchar dan lebar 25, alamat dengan tipe varchar dan lebar 30, kemudian nomor HP dengan tipe varchar dengan lebar 15. Kemudian yang terakhir adalah TB pesanan. Untuk TB pesanan, isinya sebagai berikut. Untuk pertama yaitu ID pesanan sebagai primary key dengan tipe varchar dan lebar 10, tipe pesanan dengan tipe varchar dan lebar 10, harga satuan dengan tipe integer lebarnya 10, kemudian untuk keterangan, tipenya varchar dengan lebar 15. Yang kedua, untuk langkah kedua yaitu bagaimana cara membuat koneksi ODBC-nya. Ya, untuk koneksi ODBC-nya, yang pertama adalah namanya. Untuk namanya kami menggunakan nama ke toko telur, kemudian tipenya adalah localhost, usernya root, kemudian database-nya sesuai database yang ada di phpMyAdmin yaitu DB Telur Puyuh. Ya, sama. Oke. Kemudian untuk proyeknya, yang pertama-tama akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang form login yang isinya adalah username dan password. Di sini ada text box 1 dan 2 dan button login dan cancel. Di sini ada codingannya. Yang pertama itu adalah button 2 yaitu cancel. Cancel itu akan meng-close dari formnya. Yang selanjutnya adalah button pertama, yaitu login, yaitu dengan textbox pertama dan 2 itu sebagai user dan password. Jika textbox pertama dan textbox kedua tidak diisi, maka akan muncul peringatan isi username dan password. Di sini saya tidak menggunakan phpMyAdmin untuk data loginnya. Saya di sini langsung menggunakan sini dengan admin sebagai user dan passwordnya adalah admin. Jika berhasil, maka akan ada informasi akses berhasil. Jika gagal, maka akan muncul cek username dan password. Dan selanjutnya ada subversi. Textbook 1 dan textbook 2. Di sini nanti jika
jika mengalami kesalahan di textbook pertama dan textbook kedua, secara otomatis akan hilang username dan password-nya. Dan selanjutnya yaitu textbook pertama, keyword kcar sama dengan char sama dengan 13, dan textbox 2 fokus. Itu maksudnya setelah kalian mengisi textbook pertama, kalian bisa enter langsung dan akan pindah ke textbook 2. Dan sama dengan berikutnya, ke textbook kedua di enter, maka akan fokus ke button login. Yaitu untuk frameload-nya di sini saya berikan textbook 2 use system password char, yaitu artinya untuk tidak melihatkan password kata kuncinya. Hasilnya textbook ini berguna untuk melihat jika dicentang dan tidak melihat jika tidak dicentang. Dan selanjutnya itu form 5 yang isinya itu adalah menu-menunya. Yang pertama itu file, isinya adalah data pembeli, data pesanan, dan keluar. Yang kedua, transaksi, isinya adalah penjualan. Yang ketiga adalah laporan. Di sini codingannya. Yang pertama itu adalah dimcon, itu sebagai koneksi, dan dimdr itu sebagai data reader, dimda sebagai data adapter, dimds sebagai dataset, dimdt sebagai data table, dimcmd sebagai data comment. Selanjutnya adalah subkoneksi, con new odbc koneksi. Con.koneksi string sama dengan DNS toko telur, yaitu sama dengan yang dibuat dengan di ODBC-nya. Config untuk membuka, untuk menghubungkan ke database-nya. Selanjutnya di sini ada data pembeli, yaitu menu tadi. Diklik maka akan pindah ke form 1 yang akan tampil, dan data pesanan itu jika diklik juga sama, dan seterusnya. Data penjual juga sama. Keluar, jika keluar kita klik, maka itu akan keluar secara permanen dari aplikasinya. Dan di sini ada menu lapor, yaitu query a string select from tb nota, itu untuk memanggil dari yang ada di data nota, tb nota yang ada di phpMyAdmin dengan ID nota sebagai urutan pertama. Dan seperti ini. Dan menu keluar untuk keluar. Yang selanjutnya itu data pembeli yang akan dijelaskan oleh Mas Umar. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang form 1, yaitu data pembeli telur puyuh. Datanya sebagai berikut. Tiran saya cuy. Ya. Form 1. Ya. Ya, yang pertama adalah form 1 sebagai berikut. Kita akan menambahkan data baru. Dengan data yang pertama itu P030. Dengan namanya
Sebentar nih. Dengan namanya seumpamanya Drupadi, alamatnya di Serengan, dengan nomor HP cek saja. Kemudian kita coba simpan data berhasil. Kemudian karena tidak muncul, kita coba ulang refresh. Ya, datanya muncul. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Yang pertama, untuk koneksinya sama seperti tadi. Kemudian untuk subkoneksi yaitu new ODBC connection, connection dengan nama ODBC tadi yang telah dibuat. Kemudian untuk sub simpan dengan dim. Duh, kok ini? Kemudian untuk simpan dengan koneksi, kita memasukkan ke dalam dari tabel pembeli ke textbook-nya dan akan keluar menyimpan data berhasil apabila sukses dan akan menyimpan data gagal apabila belum diisi salah satunya. Kemudian sub tampil yang pertama dengan koneksi dengan data grid view, menggunakan koneksi terlebih dahulu, mengambil dari tabel pembeli dengan fokusnya kepada ID pembeli atau yang pertama urutannya. Kita akan memanggil dari database yang telah dibuat. Di clear dulu. Nah, akan menyampaikan data gagal apabila tidak bisa. Kemudian hapus. Yang pertama kita harus memilih dulu data dalam tabel data grid view tadi untuk dihapus. Kemudian akan muncul notifikasi yakin atau tidak, kemudian yakin, dan kemudian data tersebut akan terhapus dari database dan dari tabel. Kemudian yang pertama yaitu button 5, berisi tentang form tampil di atas. Kemudian button 1, berisi tabel pembeli, tabel nama, tabel alamat, dan tabel HP dengan fokus di tabel pembeli. Kemudian button 3 dengan simpan, button 4 hapuskan, button 2 menampilkan. Ya. Kemudian yang kedua atau selanjutnya yaitu form 2. Pindah ke form 2 dulu. Dan kita run. Ya. Untuk form 2-nya sebagai berikut. Kita masukkan contoh ID-nya dulu. Bentar. Sudah sampai 04. Kita kasih kode E05. Dengan tipe pesanan, kita akan memilih etiquette atau box. Di sini kita akan memilih box saja. Nah, dengan keterangannya butirnya itu 700. Karena di sini sudah ada data yang sesuai, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Ini cuma sebagai contoh, dan kalau ininya berhasil, semuanya harganya kita ber 50.000 saja. Ya, berhasil ya. Kita refresh. Nah, muncul ya ini dengan harga 50.000. Dan kita close. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang codingnya. Ya, untuk yang pertama seperti biasanya dim close and contrast seperti tadi, koneksi, kemudian subsimpan.
bawah lah tadi. Koneksi dan dim string mengambilkan insert dalam TB pesanan ke dalam textbox-nya dengan komen ODBC komen, kemudian mencoba menyimpan data berhasil dan peringatannya menyimpan data gagal. Kemudian subtampil menggunakan data video, koneksi, DS, ODBC adapter, ngambil dari TV pesanan dengan ordernya yaitu fokusnya kepada ID pesanan. Kemudian untuk data grid view-nya diurutkan sebagai urut sebagai berikut. Dan akan muncul menampilkan data gagal apabila salah. Kemudian coba hapusnya untuk menghapus data grid view seperti tadi data grid view di form pertama akan ada notifikasi memilih data yang dihapus, kemudian pertanyaan apakah yakin dengan data yang dihapus tadi. Apabila Anda yakin, maka data yang dihapus akan hilang atau menghapus data berhasil. Kemudian terus berhasil juga dari button 5. Kemudian untuk yang 2, yaitu form tampilnya berisi tentang tabel pesanan, tabel tipe, dengan itu pilihannya tipe pesanan tadi, tipenya yaitu box dan juga eceran, harga, kemudian keterangan, dan bukan fokus di tabel pesanan. Untuk button 1, ini tentang tabel pesanan, tabel lead, dan seperti tadi, dengan fokus di tabel pesanan. Button 3 simpan, kemudian button 4 tampil, button 5 menampilkan, kemudian adalah kodenya khusus untuk box pada form 2 dengan jumlahnya 750 per boxnya. Kemudian untuk form 3-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu form 3. Mari kita telan dulu untuk membuktikan. Ya, ini adalah tampilan dari form 3 yaitu tabel transaksi. Di sini jika kalian klik maka akan panggil dari data pembeli. Dan di sini itu data pesanan yang sudah masuk. Kita masukkan dengan nomor nota N06 dengan jumlah 7. Kita hitung otomatis dan ini tanggalnya akan secara otomatis. Dan jika save akan tampil menyimpan data berhasil. Kita oke. Jika belum muncul kita refresh. Kita lihat. Nah, di sini sudah tampil itu P2 sebagai ID pembeli dan B02 sebagai ID pesanan. Jika kita klik new maka akan kembali bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya, yaitu form 3. Form 3 yang pertama itu adalah list yang seperti tadi yang saya jelaskan yang pertama. Selanjutnya masuk ke sub koneksi dengan con sebagai koneksi dan connecting itu telur.
Dan selanjutnya itu sub tampil. Sub tampil dengan kita panggil koneksi, lalu kita panggil dari form tabel nota by ID nota, itu untuk awal yang kita panggil. Selanjutnya data grow view. Setelah itu next clear, itu bersih, dan jika gagal itu akan menampilkan data gagal. Selanjutnya kita masuk ke sub tampil ID pembeli, maksudnya ID untuk manggil dari data pembeli. Kita panggil dengan koneksi, lalu komen select ID pembeli form TB pembeli. DR connect exclusive reader. CB item clear. Maka ini jika kalian pilih data tadi, seperti tadi, itu akan muncul beberapa dari tabel ID pembeli. Dan sama seperti di atas, ini sub tampil ID pesanan, kita panggil dengan koneksi, lalu select ID pesanan, form tabel pesanan, CB2, maksudnya combo box kedua, untuk memanggil item ID pesanan. Selanjutnya kita masuk ke sub simpan. Kita gunakan koneksi, lalu kata dim SQL string insert into tabel nota view, yang tabel textbook-nya. Kalau save, jika berhasil maka akan tampil menyimpan data berhasil, jika gagal akan menyimpan data gagal. Lalu form load, ini untuk tampilan awal, maksudnya tampil untuk memanggil tampil ID pembeli, tampil ID pesanan, tampil CB1 itu untuk tampil pilih, CB2 akan tampil pilih, dan seterusnya seperti yang ada di sini, maka akan tampil di situ. Selanjutnya kita masuk ke CB1 dengan CMD ID select form TB pembeli where ID pembeli, dan di combo box 1, maksudnya CB1 itu sebagai bentuk pilihan yang akan menampilkan dari TB ID pembeli ini, yang akan memanggil yaitu textbook nama pembeli, alamat, dan nomor HP. Dan sama seperti tadi, TB2 itu akan memanggil dengan cara select bintang form TB pesanan, where ID pesanan. Akan memanggil data dari pesanan, dan akan tampil TPI, tipe pesanan, harga satuan, keterangan. Ini button ketiga sub simpan. Button 1 itu untuk baru CB1 dengan seperti ini, dan nanti akan jika kursornya akan pindah ke fokus T nota, ke textbook nota. Button 2 tampil, dan button 4 itu untuk laporannya, untuk cetak laporan reportnya. Maaf, ini maksud saya button 4 itu untuk hapus.
yaitu dengan cara memilih ID yang ada di depannya sebagai ID yang akan dihapus dari database dan dari tampilan programnya, visualnya. Selanjutnya kita masuk ke T jumlah. Ini untuk menghitung yang harga dari telurnya. Ini dengan dim harga as integer, dim jumlah as integer, dim total as integer. Harga in init integer maksud saya, T harga text box, teks, jumlah C integer, T jum, teks, yaitu dengan cara total C integer, harga kali bintang jumlah. Itu maksudnya harga kali jumlah barang yang dibeli. Maka akan tampil T total di text box T total dengan RP dan totalnya berapa. Selanjutnya button cetak. Yang saya jelaskan tadi, maaf salah. PT total. Yang pertama adalah dim query string select from TB nota. Order by unit ID nota. Maka ini akan memanggil yang ada di database dan akan ditampilkan secara laporan. Secara report view yang akan saya jelaskan nanti, saya peragakan. Untuk lebih jelasnya, saya akan peragakan dulu. Jika ini diklik cetak, maka akan muncul laporannya. Nah, seperti ini. Data nota, nah ini laporannya. Ini laporan dari tabel transaksi tadi. N1, N2, N3, dengan ID ini, dengan ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat TB report atau laporan. Yang pertama harus kalian buat itu adalah database. Data set node. Ini kalian harus buat dulu ini sama dengan yang ada di TB nota yang ada di PHP MyAdmin. Setelah itu kalian buat desain. Ini kalian pilih tool yaitu dengan nama report view. Selanjutnya kayak kalian pilih itu dengan cara seperti ini kalian pilih desain atau kayak ini dulu. Maksud saya desain ini. Nah, di sini akan tampil yaitu dataset. Lalu ini dataset entah yang dibuat tadi. Yang sudah saya buat. Yang saya perhatikan lagi. Maka akan tampil dengan desain seperti ini nanti akan tampil seperti ini. Mungkin segitu untuk penjelasan dari program atau codingannya. Yang selanjutnya mungkin bisa diperagakan secara langsung, maksud saya secara utuh oleh Mas Umar. Monggo diperagakan secara utuh
bentuk aplikasinya. Ya. Di sini saya akan memperagakan aplikasinya dari awal sampai akhir ya. Mana cuy ikonnya project-nya? Ini udah run toh? Belum. Lagi di sini. Project yang pertama dari form. Nah, di sini saya akan memperagakan dari awal sampai akhir. Yang pertama dari login, admin, dan passwordnya juga admin. Melihat password di sini, kalau mungkin takut kurang yakin dengan yang sudah dimasukkan, login berhasil, kita akan masuk ke dalam tampilan menu. Di sini ada berbagai jenis. Ada file data pembeli, data pesanan, transaksi penjualan, dan laporan. Ini kita akan masuk ke dalam pertama yaitu data pembeli. Seperti yang sudah kita tes tadi. Kita langsung ke tabel masternya saja ya. Nah, penjualan ya di tabel masternya. Kita yang pertama memilih dari ID pembelinya, kita memilih umpamanya 01. Kemudian kita pilih tipe pesanannya, ada box dan juga ada eceran. Oh, belum terklik. Kita pilih box 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik ID notanya. ID notanya nomor berapa ini? ID nota nomor 6. Berarti kita klik yang gitu. N07. Kemudian untuk jumlah belinya kita blok. Jangan dihapus ya, ingat ya, biar tidak terjadi error. Kita semuanya belinya berapa? 4 box. Nah, 4 box. Kemudian tanggalnya sebagai berikut. Kita save aja. Ya, menyimpan data berhasil. Ini kita refresh. Kita lihat. Ya, nota ke-6 dengan harga sebagai berikut. Jumlahnya beli 4 dan totalnya 900.000. Kemudian kita klik cetak untuk mencetak laporan yang sudah menyita semua datanya. Kita tunggu dulu loading. Nah, ini dari yang terakhir kita run yaitu nota nomor 7 dan nota-nota sebelumnya. Ya, untuk dari aplikasi ini dapat membantu pemilik atau admin dari toko tersebut untuk memudahkan dari segi penjualan. Seumpamanya dari admin kan kadang salah tuh masukin nama pembeli, alamat atau yang lain. Kalau seperti ini kan meminimalisir adanya kesalahan. Kemudian yang kedua, dapat membantu pendataan dan mengurangi penumpukan data. Seumpamanya kan hari ini ada penjualan sekian, terus besok ada lagi. Kalau terlalu banyak data kan bisa tertumpuk atau mungkin hilang. Jadi kalau seumpamanya ada komplain dari pembeli yang sebelumnya, kita kan punya data sehingga bisa menjadi barang bukti kalau mereka yang komplainkan itu salah atau mungkin dapat dibenarkan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan itu murni dari kami dan banyak benarnya itu dari yang di atas. Bila itu taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.